Kemudian dia seperti komat kamit. Ngomong apa? Tapi dia ngomongnya kayak... Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma diem aja gitu. Nah, tiba-tiba gue ngerasa ada energi panas di belakang badan gue. Berasa lah ada energi panas gitu, cukup panas gitu energinya. Kemudian gue gini, tiba-tiba ada tangan di sini gue. Nggak masuk akal. Mustahil itu. Mustahil. Berarti apakah lehernya memanjang gitu ya? Soalnya dia kayak memanjang ke sini, terus dia kepalanya... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, lancar, segala selalu dimudahkan urusan dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini kita mau ngebahas tentang sebuah cerita yang cukup unik ya. Cerita kenapa gue bilang unik? Karena sebelumnya orang ini bisa dibilang tidak percaya dan bahkan dulu skeptis lah bisa dibilang gitu ya sama hal ini. Tapi setelah hal ini masih skeptis. Masih cukup skeptis. Tapi menarik gitu ya. Menarik, nah. Jadi mau menilik gitu. Cerita ini menarik. Ceritanya siapa? Mas Faza. Please, thank you sudah mengundang. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya nih, ini Mas Faza siapa nih? Nah, kalian kalau yang pernah nonton atau ngelihat baca komik Juki ya, Juki Verse gitu. Nah, ini adalah kreatornya Mas Faza. Halo. Oke, nah ternyata Mas Faza kerjanya tuh nggak cuma ngomik doang, nggak cuma gambar Mas ya. Ternyata lu ada pengalaman horornya nih. Iya. Jadi gue denger waktu itu di tanggal 21 lu bikin thread di Twitter ya bener ya? Thread di Twitter bener. Tentang lu mimpi nih. Betul. Mimpi. Nah boleh dikasih teaser dikit nggak nih ke penonton? Iya. Kalau kita biasa mimpi horor kan biasa ya. Maksudnya sehari-hari kita mimpi horor gitu ya. Besoknya kita mimpi lagi mungkin yang beda. Nah, yang unik tuh yang akhirnya kenapa gue ceritakan karena selama 5 hari, 6 hari berturut-turut tuh mimpinya sama. Sama. Di lokasi yang sama gitu ya. Orangnya sama. Tapi 5 hari berturut-turut itu tidur gue tuh mimpinya tuh skip. Pernah gak sih lo mimpi yang kayak mimpi A, tiba-tiba skip lagi mimpi B, mimpi C. Banyak mimpinya, ada rentetan mimpi yang random banget ceritanya. Nah, di antara rentetan mimpi-mimpi tersebut, ada satu mimpi yang selalu ada. Oke. Nah, awal-awal gue ada di sebuah ruangan yang nuansanya warna merah, seperti kayak gudang tapi lapuk gitu, nggak ada cahaya sama sekali gitu, pengep gitu rasanya sebuah ruangan itu. Dan di kejauhan itu ada sosok. Oke, tahan lu. Oke. Tadi udah penasaran kan, soalnya cerita mimpi ini nyambung. Karena jarang mimpi kayak gitu kan. Iya, karena mimpi satu, besoknya beda lagi. Iya, biasanya beda lagi. Iya. Ini mimpi malam ini, besoknya nyambung mimpinya. Iya. Berarti ada maksud tertentu kayaknya. Udah penasaran belum? Tonton video ini terus. Yaudah kita nggak usah lama lagi ya. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, Mas Faza, berarti tanggal 20 malam tuh lu mimpi. Besoknya baru lu bikin thread. Oh enggak, mimpinya berarti dari tanggal 16. Oh, 16 lu mimpi. Berturut-turut ada di rentetan banyak mimpi tersebut selalu ada satu mimpi yang sama. Oke. Tapi ya gue cuekin sebenarnya karena mimpinya itu selalu ya ruangan yang nuansanya warna merah itu sama memang ada sosok membelakangi gue cukup jauh. Sepertinya dia wanita ya, karena rambutnya panjang, terus sepertinya menggunakan gaun warna hijau saat itu gitu ya. Nah, coba di malam pertama gimana tuh mimpinya? Nah, yang menarik 5 hari berturut-turut mimpinya itu doang. Jadi di rentetan mimpi-mimpi yang banyak itu, salah satunya selalu ada itu, diem aja. Kayak gue juga nggak bisa mendekat ke sana, jadi kayak jauh aja gitu. Dan itu selalu muncul lagi. Ya gue waktu itu 5 hari, ya gue rasa kayak biasa aja gitu ya. Cuman kepikiran, kenapa ya ada itu mulu gitu di antara banyak mimpi-mimpi gue itu. Kenapa itu muncul lagi gitu. Sampai memang akhirnya lama-lama rasanya dia kejauhannya tuh mulai mendekat gitu lah. Tapi tetap membelakangi gue. Jadi kayak ada rentetannya gitu. Mungkin hari pertama jauhnya mungkin berapa meter, hari kedua makin gini. Nah, di hari ke-6 itu, gue lupa ya 5 apa ke-6 gue juga. Tapi gue orangnya ketika dapat sesuatu yang menarik itu biasalah setelah gue bangun langsung gue catat. Mimpi apapun ya. Kadang gue dapat inspirasi bikin cerita apapun juga suka dari mimpi. Jadi soalnya kita kalau mimpi itu biasanya kalau nggak dicatat
kayaknya Lupa. abis bangun 10 menit 15 menit langsung lupa deh. Lupa pasti. Detail-detailnya langsung lupa, cuma garis besar doang. Akhirnya gue mulai mencatat terus gitu ya, rentetan 5 hari itu. Nah, kalau nggak salah di hari ke-6 apa hari ke-5 gitu, sosok itu mulai beda. Tadinya membelakangi gue, sekarang udah ngadep ke gue. Berarti hari pertama dia di sana doang tuh? Iya, di pojok doang gitu. Berdiri doang? Berdiri doang biasa. Dan lu lihat dia berdiri Iya, doang? dan nggak goyang nggak apa ya, kayak kaku aja biasa gitu. Udah sampai lu bangun? Oh enggak, dia ada di tengah antara mimpi-mimpi gue yang lainnya. Jadi abis dia selesai, skip mimpi gue yang lain. Jadi dia ada di tengah terus, nggak pernah di belakang atau di mana, selalu di tengah. Oke. Itu yang terjadi sampai akhirnya di hari ke-6 apa ke-5 gitu ya, dia udah beda tuh tadinya ngebelakangi gue, sekarang dia malah ngadep ke gue gitu. Dan makin kelihatan jelas sosoknya di mimpi itu saat itu ya. Sosoknya dia pakai semacam gaun warna hijau, tapi kayak banyak bercak-bercak gitu. Mungkin kayak bercak-bercak darah, tapi udah agak jadi udah nggak merah, agak-agak menghitam. Udah lama lah. Udah lama gitu, kayak bercak-bercak gitu. Kemudian wajahnya pucat, dan matanya tuh kayak nggak ada pupilnya, nggak ada pupil hitamnya, kayak putih semua gitu. Dia menghadap ke gua, melihat, dan lama-lama tersenyum, kemudian gue lihat ternyata di bibirnya tuh merah gitu. Awalnya gue kira itu kayak darah gitu juga ya, tapi di hari berikutnya ketika dia muncul lagi lebih dekat, itu kayak lipstick merah tapi asal-asalan gitu loh. Oke, kayak makanya. Iya, kayak gitu gue rasanya ya. Karena biasanya setelah itu gue langsung catat gitu, sosok-sosoknya seperti apa, detail-detailnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, sampai akhirnya dia kayak menyeringai gitu ya. Nggak menyeringai, kalau menyeringai itu kayak mau nakutin, dia cuma senyum aja sebenarnya. Senyum manis gitu. Nggak bisa dibilang manis karena mukanya tidak enak dilihat ya. Mohon maaf nih. Senyum, kemudian dia seperti komat kamit. Ngomong apa? Tapi dia ngomongnya kayak gitu. Tapi entah kenapa, itu kan mimpi ya. Gua ngerti dia ngomong apa. Dia kayak menyampaikan, tolong gambar saya. Oke. Gitu. Dia bilang kayak, gua entah kenapa di universe mimpi gue itu gue paham dia ngomong tolong gambar saya. Itu yang gue tangkep lah pesannya gitu. Sejak itu akhirnya gue mulai memberanikan diri untuk ngebuat thread-nya karena wah ini aneh banget nih. Gue akhirnya coba bikin, sebelum bikin thread-nya gue udah berniat untuk kayaknya sosok ini daripada gue catat mulu, kayaknya emang menarik untuk gue gambar gitu. Akhirnya lu gambar? Akhirnya gue coba gambar gitu. Nah, sambil gambar, gue pikir ketika lagi menggambar, kayaknya menarik untuk diceritakan juga. Daripada gue cuma gambar doang, kayaknya gue ceritakan terus gue coba post di sosial media, di Twitter sama di Instagram gue, dengan harapan siapa tahu ada yang bisa menafsirkan ini maksudnya apa sih gitu kan, gitu. Maksudnya gue mau sharing aja gitu. Akhirnya gue bikinlah thread itu di Twitter. Rentetan thread itu cerita, teman-teman bisa baca juga, masih ada. Dan di endingnya gue kasih gambarnya. Boleh lihat nggak gambar sosok itu? Oke. Ini yang gue gambar. Kayak gini sosoknya? Iya, sosoknya kayak gini. Karena berada di ruangan merah gitu, gue coba bikin backgroundnya merah. Terus gue coba bikin sosoknya ini gitu. Oke. Bibirnya ada kayak lipstick nggak jelas gitu, merah-merah. Ada yang lain gambarnya? Ada, tapi itu cerita berikutnya nantinya. Jadi yang akhir pertama kali gue gambar baru yang ini. Nah, akhirnya thread itu ramai, banyaklah yang menganalisa ya, dan menarik juga untuk dibaca-baca. Cuma beragam sekali lah respon dari teman-teman di sosial media gitu. Nah, akhirnya setelah gue gambar ini, gue akhirnya mimpi lagi. Setelah lu gambar ini? Setelah gue gambar ini, gue akhirnya coba mimpi lagi. Itu saat itu gue lagi lelah-lelahnya karena habis bekerja segala macam, jadi gue susah tidur. Gue susah tidur. Gue kayaknya baru tidur tuh sekitar jam 2, jam 1 gitu, jam setengah 2. Nah, muncul lagi itu dia.
Tapi dia muncul, biasanya mimpi gue random banyak ya. Ini mimpi gue random, baru satu randoman mimpi terus udah muncul dia. Oke. Entah kenapa ya, kayak gitu ya. Terus, nah bedanya, ruangannya yang tadinya nuansanya warna merah, sekarang kayak desaturate. Maksudnya jadi warnanya jadi pucet. Merahnya pucet banget, jadi ke abu-abu gitu. Udah nggak semerah dulu gitu. Terus, tiba-tiba sosok dia muncul lagi. Dan entah kenapa pas kemunculan dia yang sekarang ini dengan kondisi ruangan yang lebih butek warnanya itu, gue ngerasa lebih lebih pengep dan sesak gitu. Kayak ketindihan kali ya kalau orang mimpi kan, gitu kayak nggak bisa teriak, nggak bisa apa, itu ada rasa-rasa kayak gitu. Dan mukanya yang tadinya kayak selalu senyum ini sekarang cemberut. Nah, itu yang sampai sekarang gue juga masih belum paham kenapa begitu ya munculnya gitu. Apakah gambar gue kurang bagus? Kan udah minta gambar ya, udah gue gambarin. Apakah dia nggak mau gambarnya dipublikasikan, maunya cuma digambar aja? Atau dia nggak mau gue gambarnya di iPad kali, dia maunya gambarnya di kertas, nggak tahu ya. Itu nggak tersampaikan kenapa dia kayak gitu. Dan ketika dia cemberut dan mukanya nggak menyenangkan lah buat gue ya, dari awal emang tidak menyenangkan sih. Itu sesak banget. Itu ya lebih, dan itu jadi sesak banget dan bikin gue pengen cepet-cepet bangun gitu ya. Kayaknya di poin itu gue ngerasa oh ya ini mimpi gitu. Kadang kan kalau kita mimpi kita nggak sadar kita itu mimpi ya. Di poin itu gue ngerasa itu mimpi dan gue pengen ya break mimpinya kayak gitu. Akhirnya gue bangun, gue rasanya lelah banget kayak abis lari-lari gitu ya. Gue lihat jam baru jam 3, langsung gue catat lagi tuh habis itu biasanya. Jadi kayak gue baru tidur jam 2, baru sejam langsung dikasih mimpi itu gitu. Rasanya kayak gitu. Itulah akhirnya yang terjadi gitu ya. Dan sejak itu, besoknya gue nggak mimpi-mimpi lagi tuh. Oh, udah nggak mimpi lagi? Udah nggak mimpi-mimpi lagi. Jadi gue kayak di Twitter gue mulai bikin kayak diary gue ya, tanggal sekian gue nggak mimpi lagi, tanggal sekian gue nggak mimpi lagi gitu. Tapi gue tetap merasa begini ya, gue tetap merasa apa waktu itu gue lagi kecapean aja ya, habis kerja segala macam, terus jadinya muncul lagi. Gue nggak tahu juga sih, gue nggak tahu ininya. Tapi gara-gara ini akhirnya gue keinget, ternyata 2020 dulu lalu gue pernah mimpi didatangi sosok bajunya warna putih. Kayak kunti lah ya, tapi mukanya cantik. Mukanya cantik, tapi pucat ya, mukanya cantik, pucat. Itu cuma didatangi sekali saja, dan bagi gue itu inspirasi nih. Begitu bangun, besoknya gue coba iseng-iseng gambar si putih ini lah ya, si putih ini gue gambar. Terus gue posting waktu itu di Instagram. Gue lupa di Twitter juga, kayaknya di Instagram doang. Nah, ternyata ini bukan kejadian yang gue alami pertama. Ketika gue baru ingat-ingat 2020 lalu pernah kejadian ternyata bahwa gue mimpi terus gue gambar gitu. Tapi yang di 2020 ini lu mimpi kesinambungan nggak? Enggak, cuma satu itu doang. Itu kan kayak menarik ya sosok itu, gue coba gambar deh gitu. Nah, apakah ini gue nggak tahu, ini lucu-lucuan aja ya. Dia bilang ke si sosok hijau, si sosok putih bilang ke sosok hijau, dia bisa gambar, gue aja digambarin. Lo kalau mau digambarin ke dia deh gitu ya. Masa gitu ya? Maksudnya ternyata ada sejarah itu gitu ya, nggak serta-merta tiba-tiba gue langsung dikasih begini dan diminta gambar. Tapi gue pernah menggambar, walaupun dia nggak minta ya, yang sosok putih itu nggak minta, tapi waktu itu sempat gue gambar ini nih sosoknya nih. Ini sosok putih itu? Ini tahun 2020 nih gue posting tuh, Oktober 2020. Ini yang gue gambar waktu itu. Ya sosoknya lebih, walaupun agak serem juga ya ini ada, cuma lebih lebih mulus aja sih waktu itu. Lu pas mimpi dia ini, lu tinggal di tempat yang sama? Beda, itu setnya beda lagi. Gue lupa, gue cukup lupa apa di sebuah hutan atau apa, dia pokoknya lagi duduk di atas pohon gitu sosoknya. Dan gue ingat itu, dan dia cuma duduk doang, nggak ngapa-ngapain gue. Jadi gue kayak ngeliat gitu. Nah itu yang gue ingat kayak gitu doang ya, kalau yang mimpi yang ini. Nah, akhirnya besoknya langsung gue gambar sosok ini di tahun 2020 gitu. Jadi ternyata ya pas gue ingat, oh iya pernah juga begini gitu. Nah, lanjut ke cerita yang setelah itu kan gue nggak mimpi-mimpi lagi tuh akhirnya. Tapi tiba-tiba itu berapa hari kemudian ya, kayaknya tuh semacam 5 hari lagi, udah 5 hari gue tidur udah tenang, terus tiba-tiba muncul lagi mimpi itu. Si cewek itu datang lagi. Nah, tapi setnya tetap nuansa merah ya. Jadi mimpinya begini. Gue ke set ke sebuah lokasi yang gue tidak asing. Oke. Pas warnanya merah, nuansanya merah. Ada kayak gudang atau apa gitu yang pengap gitu.
tapi udah nggak ada dianya. Cuma set itu doang. Oke. Tapi gue familiar, kayak gue pernah kesini gitu ya pas saat mimpi itu. Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma diem aja gitu. Nah, tiba-tiba gue ngerasa ada energi panas di belakang badan gue. Berasa lah ada energi panas gitu, cukup panas gitu energinya. Kemudian gue gini, tiba-tiba ada tangan di sini gue. Tangan gini-gini. Tapi karena gue ngelihat dia lengannya panjang gitu pakai gaun hijau, gue itu kayaknya dia lagi gitu. Tapi sekarang dia ada di belakang gue gitu. Gini, nggak jelas lah tangannya gini, kayak pengen ngegapai sesuatu gitu loh, kayak gini gitu. Terus? Gue nggak bisa apa-apa kan. Terus tangannya dari gini, akhirnya ke bawah lagi. Tiba-tiba tangan gue di gini. Dari bawah diangkat. Tangan gue diangkat, set, gitu kan. Gue nggak tahu apa, cuma tangan gue diangkat aja. Tangan gue diangkat. Muncullah sosok dia, kepalanya tuh di bahu kiri gue sini. Dek gini, gitu. Tapi gue tau kan, lu nggak bisa kalau nge-freeze gitu kayak. Iya. Mata bisa, doang. Iya, cuma kan? anjir ada gitu kan. Cuma bisa gitu doang. Sebentar tangan gue udah sama dia kayak lagi diangkat-angkat gitu. Gue cuma bisa gini-gini doang. Nah, yang menurut gue serem adalah dari gini-gini lama-lama kepala dia tuh kayak maju gitu. Yang setelah gue pikir-pikir secara anatomi nggak masuk akal. Mustahil itu. Mustahil. Berarti apakah lehernya memanjang gitu ya? Soalnya dia kayak memanjang ke sini, terus dia kepalanya kayak onglek-onglek gitu loh. Tapi gue ngeliatnya dari belakang ya, jadi ada rambutnya dia terus gini-gini. Nah di situ ya itu serem banget sih itu, kayak gua anjir gitu. Parah itu mah. Hah? Parah itu mah. Iya gini-gini. Nah sampai akhirnya lagi gini-gini dia berhenti. Tek. Terus pelan-pelan dia mulai nengok ke gua. Langsung ngeliat mata gua gitu. Ekspresinya gimana? Ekspresinya gua agak-agak lupa, tapi kayaknya senyuman itu ada lagi gitu ya. Senyuman itu ada lagi, langsung kaku gitu, lihat ekspresi ke gua, nengok. Di situ gua ngerasa, wah anjir ini mimpi nih, ini mimpi yang itu lagi. Gua mulai sadar ini lagi mimpi. Kan kita kalau mimpi susah ya, kita nggak bisa mengontrol diri kita ya. Susah. Baru sadar itu mimpi dan gua berusaha untuk bangun. Pas dia ngelihat gua tek gitu, langsung rasanya sesak banget. Sesak banget kayak ketindihan gitu ya. Akhirnya gue berusaha untuk mimpi, dia ngeliatin gue lama gitu, gitu ya. Gue berusaha untuk bangun, akhirnya bisa gitu ya. Akhirnya bangun, itu sama rasanya kayak abis jogging lari ya, capek banget gitu setelah itu. Nah itulah terakhir dia menampakkan diri di mimpi gue ya, karena keesokan harinya gue waktu itu terbang ke Bali, ada event. Sejak waktu di Bali sih gue mimpi gue aman, nggak ada mimpi gue tidur nyenyak aja gitu ya, sampai sekarang belum ada istilahnya gangguan mimpi yang sama lagi gitu, atau mimpi yang horor kayaknya juga nggak ada kayaknya sampai sekarang ya. Dan gue sampai sekarang sih gue nggak tahu ya itu apa maksudnya gitu, walaupun sudah banyak netizen yang punya analisanya masing-masing, teorinya masing-masing. Cuma karena banyak yang berteori dan beda-beda semua ceritanya, jadi kita susah percaya banget mana yang ini. Cuma memang yang menarik waktu itu Simple Man sempat yang bikin Kakak Desa Penari sempat nge-quote tweet thread yang baru itu yang soal kenapa tangannya dari sisi kejawen. Mungkin nanti kita bisa coba baca juga dari sisi dia. Bisa. Nah, tapi gue mau nanya dulu nih. Lu mimpi itu kan? Lu tidur di rumah yang sama? Iya, di rumah yang sama. Yang 2020 juga sama? Di 2020 rumah yang sama. Rumah yang sama? Emang rumah lu itu, maaf ya, horor apa gimana? Biasa aja sih. Biasa aja? Gue nggak merasa horor, nggak merasa apa. Nggak pernah ada kejadian-kejadian kayak apalah gitu aneh-aneh? Nggak ada sih, nggak ada aneh-aneh. Waktu itu pas rumah gue direnov itu sempet pas tukang ininya ngerasa ada horor-horor, katanya pintu kebuka sendiri segala macam. Nggak taunya pas gue cek, memang pintunya itu
dol gitu ternyata. Maksudnya banyak hal-hal yang tukang ngerasa gini pas kita buktikan nggak taunya itu hal teknis. Banyak yang gitu-gitu sih. Jadi makanya akhirnya gue ngerasa kayaknya enggak deh. Soalnya setiap ada cerita-cerita dari tukang setelah kita buktikan ternyata hal teknis. Iya, soalnya kan yang jadi motivasi ini cewek apaan gitu kan? Ya itu. Cuma memang benang merahnya kayaknya gambar. Kayak yang diminta di awal itu. Kayaknya karena sepertinya ya karena gue dulu pernah menggambar. Ini makhluk itu. Ini gambar yang sosok yang ini ya, yang akhirnya dia di belakang gue itu kayak gini. Terus gue sempat bikin yang, nah ini dia mulai kepalanya gini-gini gitu, kayak gini. Jadi banyak yang nyaranin gue juga netizen mungkin justru jangan digambar katanya. Oh gitu. Jangan digambar, takutnya malah menyebarkan energi jahat apa segala macam. Cuma gue ngerasa gini sih. Gue emang istilahnya seniman yang suka menggambar ya. Jadi gue merasa ketika menggambar sosok beliau ini ada rasa-rasa apa ya, katarsis, kenikmatan sendiri gitu menggambar ini. Nggak tahu apa gue udah kena kutukan atau apa karena saat menggoresnya nyaman gue menggambar dia tuh gue nyaman. Lu nyaman? Gue nyaman. Padahal kan nggak enak dia mukanya. Iya, pas mengalaminya nggak enak, tapi pas menggambar dia tuh gue ngerasa apa ya? Gue ngerasa memvisualkan mimpi yang pernah terjadi dan gue bisa ngasih lihat ke orang ini loh mimpi gue gitu. Dan ini loh, bagi gue ini sebuah karya aja jadinya. Iya sih. Sebuah karya yang terinspirasi dari mimpi gue, entah itu sosoknya bener ada atau enggak, tapi gue sangat menikmati proses gue membuat gambar ini gitu. Ibaratnya selama ini gue kalau gambar ya karena kerjaan, ini tuh proses gambar yang fun gitu ya. Lu paham kan kalau lu punya pekerjaan yang sama hobi lu, kadang-kadang lu ngerasa jadi enek gitu ya. Tapi ini akhirnya gue bisa ngelampiasin di gambar-gambar kayak gini gitu. Oke. Gue ngerasa nyaman. Tapi si dia ini lu kasih nama? Enggak. Gue merasa gue tidak berhak ngasih nama ya. Karena selama gue belum dapat namanya itu dari mimpinya ya gue nggak akan kasih nama gitu. Mungkin suatu hari kalau mimpi lagi ya, sebenarnya gue agak males sih mimpi lagi. Cuma kalau tiba-tiba gue mimpi lagi ya, dan gue bisa mengatur itu, gue mungkin akan bertanya tentang siapa dia atau nama asal usul dia gitu ya. Harapannya begitu ya. Jadi gue mungkin bisa sharing lagi tentang dia gitu, siapapun dia gitu. Ini teori gue nih, ini teori dari gue dulu ya. Ya. Ya mungkin kan ini setan ya, lewat nih di rumah lu. Set. Dilihat Mas Faza doyan gambar nih. Dia isengin lalu masuk lewat mimpi kan. Dia bilang lah itu, tolong gambar saya gitu. Baru digambar-gambar, ini teori gue ya. Iya. Dari sederhananya begitu kali ya. Sebenarnya sih iseng doang gitu ya. Sepertinya mungkin. Iseng. Soalnya kan dia nggak muncul-muncul lagi kan? Belum muncul-muncul lagi. Belum kali ya? Iya, karena kan sempat 5 hari nggak pernah ada juga. Gue kira udah selesai. Sampai tiba-tiba terjadi yang ini. Yang lebih serem lagi ternyata gitu. Nah, berarti lu tidur ada rasa was-was apa gitu? Aduh, gue kalau tidur mimpi lagi nih ntar nih. Gue lebih, nggak sih, gue nggak terlalu rasa was. Karena gue merasa ya namanya mimpi ya gitu. Selama dia tidak menampakkan diri di depan gue langsung, gue merasa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu beda lagi, kalau tiba-tiba dia udah mulai ganggu, misalnya benda di rumah gue ada yang jatuh, pecah apa, nah itu mungkin udah mulai mengganggu ya, mungkin gue mulai melakukan tindakan. Tapi selama dia hanya muncul di mimpi gue dan tidak mengganggu secara fisik, gue sih masih bisa tolerir ya. Tapi gue inspirasi aja. Inspirasi. Berarti next mau gambar ini komik horor. Nggak tahu juga sih. Kalau komik horor gue nggak tahu. Ntar udah jadi kerjaan ya. Kalau komik bagi gue menikmati ini karena bukan kerjaan gitu. karena ini sesuatu inspirasi yang datang dari mimpi terus gue gambar gitu. Kan seremnya gini Pak. Kalau lu mimpi dia nih, kan merem ya. Pas lu bangun, ternyata sosoknya beneran ada di situ. Aduh jangan. Kalau gitu jangan. Saya nggak mau. Saya takut kalau itu. Kebetulan karena gue orangnya skeptis, gue merasa mimpi hanyalah mimpi. Gitu. Hanyalah mimpi. Gue masih begitu ya orangnya. Sampai mungkin gue tiba-tiba dimunculin sesuatu, mungkin gue udah gak skeptis lagi. Ya jangan, ya gue sih masih belum percaya itu gitu ya, akan bisa begitu. Cuma kalau itu terjadi ya, mungkin akan sangat mengubah paradigma gue pada akhirnya. Berarti lu kan orangnya positive thinking dong? Iya, kan orang positive thinking sekali kan. Nah sekarang kita coba denger nih teori-teori netizen kali Bang ya? Iya. Nah, yang mana tuh yang lu anggap menarik tuh teori netizen Bang? Banyak sih, maksudnya gue kebetulan nggak terlalu sempat untuk nge-screenshotin atau gimana, cuman mungkin kita coba bisa bacain dari Simple Man dulu kali ya. Yang Simple Man dia nge-quote retweet cerita gue yang
si sosok itu ada di belakang gue gitu. Gue bacain ya, Simple Man. Kalau dalam kejawen ini disebut renggati atau renggat nang jero ati, yaitu saat kita melihat sesuatu terutama yang tidak pernah kita lihat visualnya sedang mencoba berinteraksi dengan kita. Apapun itu selalu ada maksud tersembunyi dan memang nggak ada salahnya untuk berjaga-jaga. Terus lanjut, seperti yang terjadi pada beliau ini, maksudnya saya, mungkin secara nggak langsung si wanita berpakaian hijau ini sedang mencoba berinteraksi dan tentu saja ada sesuatu yang dia inginkan. Nah, dulu si Mbah melakukan wijih, yaitu membaca petunjuk dengan meletakkan telur ayam kampung di dalam besek. Ini maksudnya kisah dia dulu ya, Superman-nya. Kali aja Mas Faza Meong mau melakukannya, maksudnya meletakkan telur ayam kampung itu ya, walaupun belum sampai sekarang belum gue coba sih. Karena setelah ini nggak terjadi apa-apa lagi kan, jadi gue belum melakukan itu lagi. Tapi ya sekali lagi yang dilakukan mbah saya dulu untuk sekedar berjaga-jaga, karena kaum dari bangsa jin memang sukar dipercaya, karena memang begitulah tugas mereka bahkan sampai akhir zaman. Kalau nulis ini jadi flashback waktu sepupu saya kena ini, nggak bisa bangun berhari-hari karena si mbah telat menyadari. Serem juga ya. Kalau nggak bisa bangun berhari-hari serem loh. Telur ayam yang ditaruh di besek isinya darah dengan noda hitam kental, tapi setelah tiba-tiba berisi darah ya. Tapi setelah melewati berbagai proses, sepupu akhirnya selamat, tapi ya jadi linglung. Diselidiki sama si Mbak, ternyata sepupu keberatan nama. Jadi badannya nggak kuat. Jadi namanya terlalu terlalu berat. Jadi setelah nama sepupu saya diganti, alhamdulillah sampai sekarang kejadian itu nggak pernah sama di kehidupannya. Tapi ini kasus yang beda ya, cuma menarik juga gitu ya. Dia menarik. Keberatan nama itu berarti namanya sangat-sangat kejawen sekali sih. Namanya terlalu ningrat kali namanya mungkin ya. Terus akhirnya ganti nama udah nggak di. Atau ada juga banyak beberapa teori-teori netizen tuh yang bilang jangan-jangan bang itu jangan digambar dan jangan dipost lagi katanya gitu. Katanya sih menurut mereka ya itu bisa jadi sumber energi mereka ya, jin-jin yang jahat itu untuk nyebarin kutukannya. Jadi orang-orang yang melihat gambar itu jangan-jangan jadi kena kutukannya. Banyak dong. Threadnya soalnya udah rame banget. Gue nyebarin kutukan dong maksudnya. Gue baca lagi. Iya. Mimpi gue ntar malam nih. Cuma sejauh ini belum ada yang ngelapor dia. Ada banyak juga ternyata yang ngelapor dia ketemu sama sosok itu, bahkan dibilang gitu. Bilangnya ya, ngakunya ya. Terus bahkan cerita lebih banyak ke dia. Cuman kan karena macem-macem banget saya menganggapnya ya udah itu sharing-sharing dari mereka aja. Tapi selama itu dapatnya bukan dari mimpi saya, bagi saya itu ya mungkin bisa jadi jin yang lain itu menyerupai. Maksudnya sangat-sangat abu-abu gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi teori-teori netizen ya banyak banget, beragam banget, dan yang paling menarik yang tadi, jangan digambar lagi bang, jangan dipost lagi gambarnya, ntar malah nyebar kutukan. Tapi bagi gue gini, gue justru sangat menikmati proses menggambar beliau ini gitu. Dan kalau gue kena kemimpian lagi, kayaknya justru gue mendorong gue untuk akan gambar lagi seperti ini. Iya. Selama belum ada yang kayak gara-gara gambar gue itu dia jadi dirugikan banget, mungkin gue akan terus menggambar. Sampai akhirnya lu nanti bikin project sama dia. Wah, kalau project jadi kerjaan lagi dong. Saya sehari-hari udah kerjaannya menggambar. Kalau bisa yang ini saya gambarnya buat senang-senang aja gitu. Iya, begitulah. Ya sampai saat ini sih belum ada lagi. Gue jujur suka sih yang gini-gini, yang menimbulkan pertanyaan ini. Iya kan? Sampai sekarang pun gue bertanya kenapa gue bermimpi sesuatu yang sama. Karena ada juga yang ngasih teori-teori mimpi bahwa sesuatu yang kita mimpikan pasti sesuatu yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Misalnya gue ketemu lo, bisa jadi nanti gue mimpi lo karena pernah ketemu lo atau pernah lihat lo di YouTube gitu ya. Tapi kan sosok ini sama sekali gue nggak pernah ketemu gitu kan. Nah itu yang justru bingung ya, kenapa bisa terjadi. Atau memang karena gue seniman gitu ya, khayalan gue kan macem-macem ya. Jangan-jangan gue memang meng-create itu sendiri juga. Maksudnya khayalan gue sangat beyond gitu. Jadi bisa mimpi. Menurut gue teori bahwa mimpi itu harus sesuatu yang udah pernah kita alami atau pernah kita bertemu, nggak juga, karena beberapa kali gue sering mimpi sesuatu yang sangat-sangat absurd, aneh gitu. Aneh bener. Itu pun yang jadi inspirasi gue bikin karya ya, kadang ya gambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Ya gue nggak tahu lah itu. Gue juga sih mimpi itu kadang absurd tuh. Iya, suka absurd banget, suka nggak jelas emang. Alurnya loncat-loncat sana sini, tahu mimpi. Tapi kalau mimpi yang kayak lu belum pernah gue. Jujur aja. Kalau bisa dibilang gue orangnya tipikal kayak lu sih, positive thinking bang. Nah iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, gue langsung set
positive thinking, angin atau apa gitu. Jadi oh iya, gue juga gitu sih. Kayak gitu, kalau kan? ada yang aneh-aneh di real life ya gue biasa aja gitu. Menurut gue bukan aneh-aneh. Oh ada angin, ada apa? Ini kenapa begini? Oh cari aja masalahnya kenapa? Oh ternyata ada. Gitu-gitu sih. Sampai orang nanya tuh, kok bang Ju nggak pernah ini sih, nggak pernah ngelihat yang gitu-gituan. Ya gimana? Nggak tahu gitu. Iya. Tahu. Gitu. Apakah saking positive thinkingnya gue jadi males gitu mereka mengganggu gue? Kayaknya begitu deh. Kayaknya orang-orang kayak kita tuh karena mungkin terlalu logik ya, terlalu bawa semua logika. Mungkin apa ya mereka nggak berani atau nggak bisa masuk ke energi kita yang terlalu positif. Mungkin ada gitu-gitunya juga kali. Kan mereka tergantung suges juga. Iya. Sebenarnya pikiran kan bang. Kadang makanya kita kadang suka digangguin gitu ketika kita banyak pikiran, depresi, masuknya kan di bagian situ. Ya mungkin aja. Oh bisa jadi ya waktu kan? itu lu lagi ini. Mungkin kerjaan gue lagi sangat numpuk banget ya. Jadi celah buat dia. Mungkin ya nggak akhirnya tahu masuk. Ya. Mungkin. Tapi nanti kalau mimpi lagi ceritain lagi bang di Twitter. Siap. Gue kalau mimpi lagi pasti akan gue ceritakan dan akan gue gambarkan lagi gitu. Karena jujur aja scene-nya tuh sangat-sangat menyeramkan menurut gue. Iya. Yang dari awal berdiri doang ngebelakangin terus akhirnya muter. Sangat-sangat apa ya? Tersusun gitu loh. Kayak ini setan bener-bener ngeganggunya tuh sangangat terorganisir komprehensif gitu. ya. Iya. Jadi nggak langsung jump scare, pelan-pelan dulu, di build up dulu ya kan. Di build up dulu. Deg-deg. Baru terakhir puncaknya yang itu. Yang di belakang gua gitu. Walaupun gua nggak tahu jangan-jangan bukan puncaknya. Yang serem adalah ini jangan-jangan bukan puncak kan males ya. Mudah-mudahan sih jangan. Iya, mudah-mudahan kalaupun gue mimpi lagi, gue mungkin lebih banyak dapat penjelasan lah. Gue lebih butuh, gue lebih penasaran itu ya. Kenapa sosok ini ada terus di mimpi gue? Apa maunya dia? Motivasinya apa? Kenapa nyuruh gue gambar? Itu yang sebenarnya gue sampai sekarang masih penasaran gitu. Kan dia komat kamit kan ya? Kok lu bisa tangkep dia? Gak tahu. Padahal komat kamitnya bukan bahasa manusia yang kayak gitu doang kan? Lebih kayak gitu doang. Tapi pas di mimpi gue paham gitu. Okay. Kadang suka gitu kan, kita kalau di mimpi tuh kita merasa apa? Ini memang kalau dibawa ke real life absurd, tapi pas di mimpi itu kita nggak ngerasa absurd, ya nggak sih? Pas kita bangun, aneh juga ya, masa kayak gitu sih gitu loh. Nah itu yang terjadi sih. Berarti lu pas bangun tuh langsung, gue harus gambar. Enggak, pas bangun gue catet. Kan ada HP di sebelah gue, langsung gue catat di notes gitu. Nggak langsung gue gambar, gue gambarnya besoknya ketika gue punya waktu luang, gue coba mulai ngegambar gitu. Nah, maksud si setan tadi yang komat kamit? Oh, komat kamit. Iya, dia minta tolong gambar saya. Langsung nggak tuh? Langsung gue catat. Dia minta gambar apa segala macamnya. Sosoknya gini, detailnya gini gitu. Supaya gue mikirnya ya, ini awalnya sama catatan doang. Akhirnya ini bisa diceritakan juga akhirnya gitu. Bagi kalian yang penasaran, pengen baca thread yang dimaksud, link ada di deskripsi. Jadi lumayan serem sih, kalian bisa lihat gambar-gambar di situ banyak. Gambarnya sangat-sangat detail sekali ya. Tapi jujur gue gambar ini tuh belum detail ya, karena gue ngegambarnya gue pakai 2 gaya. Satu gambarnya yang ini gue pakai istilahnya pakai line art ya, ada garisnya gitu. Jadi dari sketsa terus gue ceplokin warna gitu. Jadi nggak membutuhkan waktu lama untuk ngegambar ini, karena kalau gambar yang gini-gini, gue tuh pakai perasaan. Jadi kayak ini gini gitu. Kayak gambarnya bukan kayak bener-bener di desain gitu ya. Jadi dapetnya gini, udah dapetnya gini gitu. Nggak usah gue finishing lagi. Terus beda lagi ketika yang satunya, gue gambarnya, nah yang ini gue tuh dapetnya, gue gambarnya style lebih painting. Jadi nggak ada line artnya, nggak ada garis-garisnya. Nah ini juga kayak gue gambarnya sekenanya kayak. Makanya nggak terlalu rapi-rapi banget sebenarnya tuh gambarnya. Gue cuma ngambil detail-detail di muka doang gitu. Nggak terlalu gue rapi-rapihin banget gambarnya. Nggak si detail itu gitu ya. Ini kayak ya gitulah. Bagus gambarnya tapi. Ya gue harap kalau terjadi lagi, gue sih pengen gambar mungkin dengan gaya yang beda lagi gitu. Jadi sekalian ekspor berkarya juga sebenarnya gue. Udah ada yang nawarin nih? Apa? Pengen beli buat jadi lukisan gitu. Oh malah pada bilangnya kan itu gambarnya digital ya. Wah jadi NFT mahal. Malah jadi NFT. Sebenarnya kalau siapa tahu ntar gue painting juga bisa sih, di lukisan langsung di kanvas. Ini kan gue gambarnya di iPad ya, beda. Cuma memang stylenya painting gitu. Gitu sih. Tapi kalau ada yang mau beli juga siapa? Serem banget majang beginian kan. Siapa tahu. Ngapain banget gitu.
mimpi yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan gue nggak pernah mimpi kayak gitu. Bang. Iya, amin. Oke, nah dari lu sendiri ada maksud tertentu nggak? Apanya? Selain yang dia minta gambar, yang lu mungkin bisa teorikan? Sejauh ini gue orangnya nggak terlalu berteori karena apa yang gue alami ya itu aja gitu. Jadi kalaupun gue berteori, gue jadinya malah kayak halu gitu. Takutnya gue malah cuma cuma kayak mengira-ngira doang. Padahal kan belum terjadi gitu. Sejauh ini yang gue pahami ya dia meminta gue gambar gitu. Nah, karena gue punya histori, gue pernah ngegambar juga sebelumnya. Teori gue yang tadi apa jangan-jangan si sosok putih ini 2020 itu. bilang ke sosok hijau, gue digambarin. Lu mau digambarin juga nggak? Minta dia deh, gitu. Jangan-jangan. Ternyata dia bestian ya. Jangan-jangan bestian, nggak tahu juga ya. Tiba-tiba dia minta gue gambar juga, ya udah. Sejauh ini teori gue baru di situ karena gue nggak mau teori kemana-mana selama belum dimimpiin lagi gitu sih. Oke Mas Faza. Thank you. Thank you banget nih udah berbagi cerita lu nih. Wah, ada cerita cukup unik. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini. Jangan lupa mampir juga nih ke Twitternya Mas Faza. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.